semuanya, saya Vera, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing dulu nih tentang bagaimana sih untuk memulai mengerjakan skripsi atau tugas akhir atau juga tesis, terutama untuk masyarakat kesehatan, untuk mahasiswa kesehatan. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan biasanya adalah kita harus punya niat dulu. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk ngerjain, bukan niat untuk mencari orang yang bisa ngebantu kita ngerjain skripsinya atau tesisnya, gitu ya. Karena yang biasanya yang terjadi adalah ketika kita sudah disuruh oleh dosen gitu ya untuk mengerjakan skripsi atau tesis, yang dicari buru-buru bukan niat untuk ngerjain, tapi biasanya malah justru niat untuk mencari orang yang bisa ngerjain skripsinya. Nah, stop dulu deh, daripada teman-teman akhirnya terjerumus gitu ya dalam pembuatan data fiktif. Karena to be honest, biasanya kalau kita udah minta tolong orang nih buat ngerjain, artinya kan datanya tuh data fiktif gitu ya. Akhirnya apa? Kalau kita sudah menggunakan data fiktif, berarti kita sudah membuat kebohongan publik gitu ya. Dan yang paling penting, itu sangat membahayakan karena datanya teman-teman nantinya akan dipakai seterusnya oleh adik-adik tingkatnya. Nah, biasanya setelah kita punya niat dulu untuk mengerjakan, baru nih kalau kita bimbingan kepada dosen, biasanya akan ditanya data masalah penelitian. Gimana sih sebenarnya kita bisa cari gitu ya data masalah untuk penelitian kita? Nah, biasanya kalau dosen itu akan mengarahkan ke teman-teman untuk mencari profil kesehatan. Untuk teman-teman kesehatan ya tentunya, kita cari dulu profil kesehatannya. Kita cari profil kesehatan yang ada di mana. Misalkan kita ada di Provinsi Lampung nih, berarti kita kudu cari dulu profil kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Kita lihat data 10 besar penyakit yang ada di sana gitu kan. Nah, kalau sudah misalkan oh ternyata kita nggak dapet nih gitu ya, kita nggak dapet apa yang kita mau, atau dosen pembimbing bilang sudah banyak penelitian dilakukan dari 10 besar penyakit itu, kita bisa juga melihat dari fenomena yang ada. Contoh misalkan nih, kayak sekarang nih, kita mau bilang bahwa masyarakat zaman sekarang kalau diajak atau disuruh untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ketika mereka sakit, pasti pada nggak mau, iya kan? Fenomenanya adalah banyak masyarakat sekarang itu justru tidak mau ke rumah sakit atau ke puskesmas karena mereka takut di-COVID-kan. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah kita bisa memulai dari mencari tema penelitian dari fenomena yang ada. Tapi kalau kita ditanya datanya mana? Datanya belum ada. Tapi kita sudah tahu semua bahwa itu menjadi polemik yang besar dan polemik yang umum yang terjadi di masyarakat. Gitu ya. Lalu kemudian bisa juga gini teman-teman. Misalkan dari data masalah penelitian kita nggak nemu, atau dari fenomena kita masih nggak ini, tapi karena kita suka gitu ya terhadap materi sesuatu, misalkan kita suka banget nih kalau kita ngulik-ngulik materi penelitian tentang DBD atau demam berdarah, atau kita mau kita cari tentang malaria karena itu adalah materi yang kita suka, atau itu kita memang banyak berkecimpung di penelitian tersebut. Nah, dari situ juga bisa. Misalkan, Bu, ternyata pas kita cari tentang demam berdarah, dia nggak masuk nih Bu dalam 10 besar penyakit yang ada di puskesmas yang kita mau, atau nggak masuk dalam 10 besar yang ada di Provinsi Lampung. Lalu gimana Bu? Bisa nggak kita ambil? Bisa, jadi jangan khawatir, jangan langsung kita bilang, wah ngedown duluan nih. Kita bisa aja, misalkan, data itu menjadi data yang stagnan. Contoh, dari tahun ke tahun, angka DBD itu 100 terus. Itu kalau kita lihat, kalau kita melihat masalah itulah misalkan kenaikan, tentu kita tidak melihat ada kenaikan, tapi itu stagnan. Karena apa? Karena kita sudah melihat ada data yang 100 terus menerus, padahal kita punya program untuk menurunkan angka DBD. Nah, begitulah kemudian nanti teman-teman bisa memasukkan justifikasi penelitian itu di dalam latar belakang. Jadi jangan keburu teman-teman merasa kayak oh datanya stagnan, atau kayak malaria sekarang kan menjadi endemi nih di Pasawaran gitu ya. Terus teman-teman ngerasa bahwa karena menjadi endemi bukan suatu masalah, padahal itu juga masalah. Kenapa kok bisa menjadi endemi? Padahal sudah ada program kesehatan yang untuk menurunkan angka kejadian malaria, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dalam video ini adalah bahwa teman-teman kalau mau membuat sebuah tema atau mencari sebuah tema, karena biasanya langkah awal untuk membuat sebuah skripsi ataupun
tesis penelitian adalah kita mencari tema. Yang pertama, teman-teman bisa berdasarkan data profil kesehatan, baik itu yang ada di Indonesia maupun itu ada yang di Provinsi Lampung. Bahkan lebih bagus lagi ketika kita sudah tahu tujuan mana yang mau kita cari gitu ya, dari data profil kesehatan. Oke, kalau misalkan data profil kesehatan atau misalkan data kesehatan sendiri kita nggak ada, kita bisa melihat dari fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Bisa kita ambil dari tema yang memang kita sukai atau memang kita gemari. Karena biasanya kalau kita mulai dari apa yang kita sukai, itu akan lebih mudah untuk kita menyelesaikannya. Oke, next untuk video berikutnya, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat latar belakang. Bagaimana cara membuat latar belakang. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.